Tuhan kasih-Mu. Terima kasih untuk sukacita ibadah yang ada ya Bapa. Kami bersukacita di dalam-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi di dalam-Mu ya Bapa. Pakai kami semua Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Dengan keajaiban-keajaiban-Mu yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Terima kasih penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih. Saat ini kami mendengar isi hati-Mu ya Bapa. Berfirman-Lah ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya sebagai saluran berkat-Mu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Bapak. Amin. Juga kemuliaan bagi Tuhan. Shalom kepada saudara kasih Tuhan. Shalom. Umat yang bersemangat. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Pepatah dunia bilang tak kenal maka tak sayang. Itu orang dunia. Ya baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Tulus Aritona. Hati saya benar tulus dan hidup saya juga senang. Tentunya bersama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya bersyukur, saya terima kasih boleh dapat kesempatan berbagi tentang kebaikan Tuhan di tempat ini, memberitakan kabar baik buat jemaat Tuhan yang ada di City Park. Ini keren namanya City Park. Luar biasa. Iya. Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan, tak terasa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini sudah kita masukin bulan yang baru. Saya pikir-pikir kok hari-hari ini kok makin cepat dong itu. Kayaknya bergerak begitu saja. Kayaknya baru berapa hari lalu saya mengucapkan selamat Natal buat jemaat Tuhan di mana-mana. Kok sekarang saya sudah mengucapkan selamat tahun baru. Dan sekarang udah bulan yang ketiga. Tapi nggak apa-apa saudara, saya ucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu. Selamat menuai tahun penuaian. Amin. Ya semangat katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tahun penuaian sebagai gembala pembina kita sampaikan pada kita semua. Tapi yang luar biasa memasuki awal tahun, kita bukan disambut dengan hal-hal yang luar biasa. Mungkin menurut kita penuaian itu sesuatu sukacita besar. Saya tahu penuaian itu ada di sini. Tahun lalu saya ketahui menyampaikan kabar baik di GBA Arkadia. Saya kasih tahu ya, ada kita di City Park. Ya, hambanya itu kasih tahu bahwa, boleh ke sana ada gitu. Oh iya, saya kurang tahu di mana City Park. Di daerah Cengkareng seperti ini ya, di tempat ini. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Terus kemarin waktu Pak Firdaus terakhir Pak ke City Park yuk. Oh siap. Kita sore, oke. Karena sekarang banyak di Rayon 3 banyak yang gereja sore yang itu belum semua kembali pulih yang sore hari. Ya kita bersyukur sama Tuhan. Memasuki tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita digoncangkan banyak hal. Ya. Hamba-hamba Tuhan bilang tahun ini bukan semakin baik. Kayaknya hamba Tuhan nakut-nakutin aja gitu. Kondisi itu bukan semakin baik. Pergolakan di mana-mana. Saya teringat satu hal, seorang hamba Tuhan sampaikan di satu media sosial. Kasih tahu tentang kejadian yang luar biasa terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Awal tahun kita disambut berita buruk di hal itu. Kasih tahu Los Angeles terbakar habis. Saya kan pikir ini peristiwa biasa. Saya pikir ini gak biasa. Di sana kan biasa kebakaran hutan, hal biasa. Tapi lama-kelamaan berita itu bertambah. Tapi saya sayangkan seorang hamba Tuhan menulis di sebuah medsos kasih tahu begini. Sekarang seorang dokter kasih tahu, ya, ini ada seorang hamba Tuhan kasih tahu kabar baik yang sikap itu bodoh. Karena gak enak hamba Tuhan ngomong bodoh. Karena hamba Tuhan diajarkan untuk tidak berbicara hal-hal yang negatif. Biasanya mereka hal negatif pun pakai kiasan-kiasan supaya perkataan itu gak buruk. Bayangkan aja Bapak Ibu, kalau media yang benar, hal-hal yang agak buruk itu disensor. Kalau anak-anak itu disensor yang tidak layak untuk ditampilkan, nggak pantas seperti itu. Kasih tahu, ini adalah kabar buruk. Saudara kasih Tuhan. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Kejadian di sana begitu luas, terbakar, hangus. Banyak medsos memberitakan, oh di sana ada rumah Tuhan yang terluput dari kebakaran karena mereka rajin memuji dan menyembah. Tapi di sebelah lagi ada kalangan saudara di seberang sana kasih tahu di seberang sana ada tempat ibadah yang luput dari kebakaran karena mereka diselamatkan. Ada sekelompok orang-orang anak Tuhan katanya satu rumah
medsos, muncul like. Kalau sudah mati namanya like, ya muncul lama-lama like. Lama-lama itu orang Batak bilang hebat. Yang dikejarnya hanya itu. Di sana orang dalam musibah tidak mengucapkan duka atau apapun, tapi bahas. Yang paling parah, ada hamba Tuhan kasih tahu, seolah-olah mereka dikutuk sama Tuhan. Ini Tuhan murka atas Amerika. Tapi jangan salah Bapak Ibu, tugas kita sebagai anak Tuhan bukan ngutukin itu, bukan marah, biarin mereka begitu. Kita di Indonesia begini baik-baik saja, nggak begitu ceritanya. Bagian kita sebagai anak Tuhan, bagian kita adalah kalau kita tidak bisa berbuat sesuatu, apa yang kita lakukan? Berdoa. Bagian kita kalau kondisi musibah, saudara, siapapun dia, Tuhan ajarkan kita supaya berdoa minimum. Kalau bisa engkau bantu, bukan itu manfaatkan itu berita buruk atau juga itu musibah untuk mendatangkan keuntungan untuk kita sendiri. Sangat tidak elok. Kita manfaatkan berita itu hanya untuk kepentingan kita. Tahu, satu pagi saya tinggal di daerah Jakarta. Tiap pagi saya berangkat kerja, saya di marketplace. Sudah saya pulang, saya bawa kendaraan ketiga itu arah ke Bitung, kalau pagi sudah ada Bitung, Tangerang. Dari Jakarta ke arah Bitung, biasanya paling macet sebelum tol itu saja. Tapi satu pagi itu saya kaget, kok ini berhenti lama banget. Saya pikir, ini lama, tiba-tiba 10 menit, 20 menit. Tiba-tiba saya bikin di grup kantor, kasih tahu saya masih terjebak macet. Biasa kami info gitu, WA gitu kan. Sekarang, lama saya tunggu, lama 30 menit, lama dia berberapa. Sampai di Bitung belok kiri arah Curug, saya tidak sesuatu. Pantesan saya tidak bisa gas mobil saya, karena yang bermasalah di sana ada gas bermasalah. Tumpukan orang di sana antri nyerobotin suatu truk yang gasnya baru datang di atas truk. Awal-awal kita bisa kaget kan dalam peristiwa ini. Bapak saudara, bayangkan hal sepele itu menjadi musibah yang besar dan jadi masalah yang besar. Hanya hal sepele apa? Pemerintah yang ambil kebijakan supaya jangan banyak dimakan itu harga gas. Bayangkan Bapak Ibu, ternyata dari asalnya itu di bawah 15.000, tapi kita beli itu di atas 20.000. Mereka ambil kebijakan, potong jalur, itu semua pengecar diputus semua, nggak dikasih. Saudara, tapi yang terjadi, semua pasar bermain, gas ditumpuk dalam tempat, nggak dikeluarkan, macet, nggak ada mengalir. Makin parah orang cari gas, berapapun dia beli. Saya sempat dapat harga 27.000. Saudara kasih Tuhan, persoalan sepele sekali. Persoalan itu gak mudah memang, tapi kalau ditangani secara baik, itu bisa diatasi. Kenapa? Perlu orang-orang yang profesional, perlu orang-orang yang pemikir, yang memikirkan risiko-risiko di balik itu semua. Itulah kondisi kita sekarang. Maka dikatakan bukan semakin baik sampai ributnya terus. Terus apa lagi tren yang terjadi di awal tahun ini? Yang terjadi itu adalah ubur-ubur ikan lele. Ayo ibadah lele, bersuka cita di City Park. Yang semangat katakan amin. Haleluya. Sekarang yang Tuhan itu berkembang terus sampai kita rame terus depan dengan kita rame. Tangerang dan dari pinggir Cengkareng ke sana Tangerang apa rame? Akan tahu. Di blow up seperti itu hanya kita seorang bawa fokus ke sana. Saudara, itulah yang terjadi dalam hidup. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada di sini orang yang tidak punya masalah? Boleh angkat tangan. Yang tidak punya masalah. Berarti saya dong tidak punya masalah. Semua tidak punya masalah. Pak Firdaus, jemaat kita semua bermasalah, Pak. Siapa yang tidak punya masalah dalam hidup? Saya mau pernah kasih dia ukur waktu. Saya mau pernah kasih tempat. Pastikan sekarang keren, gampang bisa klik lihat Google atau lihat map plus sekian menit sampai.
Saya dari tempat itu hanya 36 menit nyampe sini, itu pas. Tapi pasti ada risiko muncul di jalan yang tidak bisa kita ukur. Ternyata maksud saya ke sini bukan langsung tol kembali. Saya sempat keluar tolnya di daerah ketika dorong daerah tol Jakarta tadi. Ada dua pilihan. Ternyata saya sedikit salah dengan baca map, masuk lagi tol, lalu putar balik. Saudara kasih Tuhan, itu semua nggak bisa kita duga. Tidak bisa kita prediksi secara baik. Orang-orang beda-beda cara berpikirnya. Orang-orang beda-beda caranya dilihatnya. Orang-orang ada yang pintar, cerdas, cepat, ada yang mungkin lebih lambat. No problem. Siapa yang tidak punya masalah di dalam keluarga? Siapa yang tidak punya persoalan yang sama? Tapi bagaimana anak Tuhan menanganinya? Menyikapi setiap persoalan yang ada. Saudara, saya kesini dikawal oleh ibu negara, pengawal pribadi saya misalnya, yang selalu menyatakan itu gini, ya. Sudah, karena firman Tuhan bilang, ya penolong, bukan perongrong. Saudara, itu sebagai tugas. Hari ini kita berbicara tentang hidup dalam kebenaran. Sama-sama katakan 2, 3. Hidup dalam kebenaran. Untuk menghadapi situasi ini, untuk meraih tahun yang satu kunci utama bagi semua, hidup dalam kebenarannya. Gak ada kita bisa mengandalkan kondisi dunia ini. Jangan kompromi dengan dunia. Semua jebakan. Banyak trik-intrik yang dilakukan untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Sebagai anak Tuhan perlu bijaksana. Kita orang yang spesial. Kita mau pilihan itu dalam Tuhan sudah janjikan buat kita bahwa kita mendapat sesuatu yang beda dari orang dunia. Untuk itu saudara kasih Tuhan, kuncinya supaya kita beda adalah hidup dalam melakukannya segala sesuatu dalam kebenaran Tuhan. Ya Pak Pendeta, ya gampang lah, kalau hamba Tuhan kan harus kudus, orang hamba Tuhan harus suci. Siapa bilang? Jemaat juga harus kudus, harus suci. Hamba Tuhan itu hanya alat ngajak. Ayo. Apakah ada pendeta bermasalah? Banyak. Apakah ada orang bermasalah? Ya, ada masalah, bukan bermasalah. Tiap saya soal urus juga, saya bersyukur sama Tuhan. Anak saya punya anak 2, satu udah married, seorang Batak, mantu saya orang Jawa. Saya anak laki-laki satu lagi nih, saya berdoa sama Tuhan, dia juga pastikan dapatkan jodoh yang dari Tuhan. Saya berdoa tiap hari buat itu. Kalau dia pergi pulang malam, sampai saya telepon, dan saya WA, nggak direspon WA, saya telepon, nggak diangkat, saya tegur. Saudara kasih Tuhan, itulah pergumulan dalam hidup. Ya, kenapa? Orang kalau bukan hanya dalam masalah, itu berubah dalam hidup. Ya, dalam diberkati pun punya masalah. Saya berpikir dulu ketika berantau dari kampung halaman saya yang keren itu dari Pematang Siantar Sumatera Utara, saya berangkat dan kerja di Astra di Balaraja. Saudara kasih Tuhan, saya pikir dalam hidup Tuhan, saya udah kerja, hidup saya enak, ya, yang penting dapat kudus. Saya pikir hidup saya direncanakan apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera apa? Saya mau makan apa? Saya mau pergi kemana? Saya mau tinggal di mana? Kalau ada uang saya bisa lakukan. Ternyata setelah saya jalani, nggak semudah itu. Semakin saya pelajari, saya berpikir dalam hati, kenapa suatu saat itu salah satu bos orang kaya, salah satu perusahaan besar di Indonesia, ambil sikap, akhiri hidup dari lantai sekian apartemen. Situ banyak apartemen. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu petinggi salah satu perusahaan swasta di Indonesia, harga dia diperkirakan sekitar 3 triliun. Hutangnya sekitar 1 triliun. Itu hutang. Dia pusing dengan masalah ini. Yang dia pikirkan project, uang, itu yang dipikirkan. Terus ketika pusing dengan dapat semua, ketika fulus itu tidak masuk, kesal, marah, emosi, kecewa, akhirnya hidup dengan luar biasa. Kalau orang hidup dalam Tuhan, yang hidupnya tenang, normal, kan mudah sekali hitungnya. Kalau kamu punya harta 3 triliun, punya utang 1 triliun, ya udah tutup aja, selesai. Sisanya kasih saya. Bapak Ibu dikasih 1 M mau nggak?
triliun. Ya, 1 juta pun dikasih masih dengan sukacita. Saudara kasih Tuhan, berhitungnya kau ribet banget. Sampai selesaikan semua dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itulah sikap kadang orang tidak berpikir secara rohani. Tidak ada di dalam Tuhan. Tidak ada ketenangan dalam jiwa. Yang ada goncang di sana dan membawa arah hidup yang tidak baik. Hidup dalam kebenaran Tuhan apa saja yang bisa kita lakukan? Bagaimana praktek nyata atau cara hidup kita dalam kebenaran? Next. Saudara kasih Tuhan, sama-sama kita baca Roma 6 ayat 13 sampai 14. Ya, dengan semangat Sikipat, sama-sama kita baca 2, 3. Dan jangan tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh, karena kamu tidak berada dalam hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita hidup sekarang di bawah kasih karunia.